Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kita bermuhasabah untuk memahami keutamaan surat Al-Fatihah. Wa huwa a'dhamu surah, surat di dalam Al-Quran yang dimuliakan, yang agung. Wahwa umul kitab, umul Quran, menjadi intisari dalam Al-Quran. Fa innaha minas sab'il mathani wal Qur'anil azim alladhi utituhu. Rawahu Tirmidzi. Dia Al-Fatihah menjadi 7 kali yang diulang-ulang dan menjadi bacaan yang agung. Begitulah yang diberikan kepadaku, kata Rasulullah. Al-Fatihah juga dijadikan sah tidaknya sholat. La sholata liman lam yaqra'u bifatihatil kitab. Jadi menjadi sah tidaknya sholat menunjukkan begitu pentingnya surat Al-Fatihah. Ini memberikan petunjuk kepada kita. Kita jangan bosan-bosan untuk menggali. Jangan berhenti semangat kita untuk menggali apa sebenarnya yang ada di dalam kandungan surat Al-Fatihah. Setidaknya kata demi kata bisa kita hayati, pahami secara mendalam. Sehingga saat-saat tertentu atau kalau perlu kita sering membaca Fatihah dengan air mata. Apalagi di saat kita sholat, ini menjadi istimewa. Dan di dalam sebuah hadis qudsi, di akhir hadis qudsi disebutkan, فَإِذَا قَالَ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنْ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي مَا سَأَلَ. Kata Allah, ucapan yang disampaikan hambaku, yaitu ihdinas siratal mustaqim ila akhirih, ini adalah hak hambaku dan dia berhak mendapatkan apa yang diminta. Sehingga surat Fatihah sering dijadikan di dalam mengawali kegiatan-kegiatan kita atau mengawali doa-doa bersama. Ini sangat penting karena memang keistimewaan yang luar biasa. Bahkan bisa menjadi syifa'un, menjadi obat di dalam menyelesaikan keresahan, kesulitan, bahkan penyakit. Insya Allah. Ini pernah diteliti oleh profesor atau peneliti dari Jepang, yang dengan bacaan-bacaan Al-Quran, maka air yang dibacakan mempunyai khasiat tertentu, apalagi Al-Fatihah. Nah, ini juga bisa kita amalkan dengan penuh keyakinan sebagai doa, sebagai ikhtiar kita. Ya Allah, jadikan air putih ini sebagai obat, insya Allah menjadi penyembuh. Kalau kita menafsirkan kandungan Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini hendaknya kita sadari bahwa semua yang menjadikan diri kita, kemampuan kita, pekerjaan kita, ucapan, tingkah, dan apa saja, ini semata-mata karena rahmat dan kurnia Allah, kasih sayangnya Allah. Maka kita niat untuk Allah karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dalam Al-Quran dijelaskan, katakan sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Ini juga petunjuk kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan syukur ini hendaknya kita selalu melekat pada diri kita. Apa yang kita dapatkan dari segala usahanya, menyenangkan tidak menyenangkan, sesuai harapan atau tidak. Kalau saja usaha kita tidak sesuai harapan, maka kita tetap bersyukur. Ternyata karena perlindungan Allah, musibahnya tidak seberat yang dibayangkan. Bahkan kerugian pun tidak seberat dibayangkan kalau tanpa perlindungan Allah. Sehingga kita tetap bersyukur. Demikian juga kita kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kita pun tetap bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini menunjukkan agar kita selalu optimis atas rahmat Allah. Allah, kasih dan sayang Allah, pengasih dan penyayang Allah akan selalu hadir, dan kita perlu semangat untuk menyambutnya. Maka jangan
putus asa untuk mengharap ridho dan ampunan Allah. Tidak mengharap, jangan putus asa untuk mengharap rezeki-rezeki yang Allah siapkan. Maliki Yaumiddin merupakan penghayatan yang mendalam bahwa Allah akan menjadi Malik, Raja di dalam memberikan pembalasan. Jadi nanti pada saatnya kita semua umat manusia ini akan diberikan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan maupun keburukan akan diberikan balasan. Maka ada kesempatan kita berdoa. Berdoa, ya Allah, kekhilafan, kekurangan, kesalahan, dan hal-hal yang membuat kita terpuruk, saatnya kita minta ampun. Mudah-mudahan Allah ampuni. Nah, inilah kesempatnya kita, hendaknya kita fahami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bentuk bahwa ibadah kita ini semata-mata karena Allah dan dipasrahkan secara total. Tapi dengan keyakinan bahwa tanpa pertolongan Allah, kita pun tidak bisa melakukan kebaikan, tidak bisa melakukan ibadah sebagaimana yang diharapkan. Apalagi untuk menghindari segala kesulitan, segala musibah, tidak ada lagi kecuali pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta pertolongan, petunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat, minan nabiyyin wasiddiqin wassalihin, orang-orang yang dimuliakan Allah. Jangan sampai kita dimurkai oleh Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena mereka tidak mentaati perintah-perintah Allah. Padahal dia punya kemampuan, punya pengetahuan. Kembalikan kepada kita apa yang sudah kita tahu, diusahakan diamalkan. Misalnya kita mengetahui bagaimana kewajiban kita ketika kita diberi rezeki Allah yang berlimpah, kita bersedekah, kita sedekahkan sesuai dengan ketentuan dan maksimalkan. Demikian juga nikmat-nikmat yang ada, agar kita menjadi barokah, tidak dimurkai oleh Allah. Dan kita bukan menjadi orang yang tersesat. Kita ikut prihatin mereka, banyak orang yang sudah berusaha untuk melakukan satu kebaikan, tapi karena dia tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, akhirnya menjadi sia-sia, menyeret tersesat. Nah, demikian juga dikembalikan kepada kita. Kita jangan sampai melakukan hal-hal yang menyulitkan, menyesatkan karena kurang ilmu. Mari kesempatan kita perbaiki amal-amal kita sempurnakan amal-amal kita agar ibadah kita betul-betul sesuai dengan ketentuan dan kita bisa mengambil kesempatan-kesempatan dengan nilai-nilai yang berkualitas. Contohnya sholat berjamaah, sedekah yang luar biasa, kasih sayang kepada orang tua dan sebagainya. Kita pilih, kita kalau perlu kita datakan atau kita rekap mana nilai-nilai ibadah berkualitas, kita cari dan kita berusaha untuk mengejarnya, untuk bisa mengamalkannya. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.